Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kebahagiaan membuncah di hati Hanli dan dia dengan tenang bertanya, "Silver Moon, kamu sudah bangun?" Silver Moon perlahan berkata, "Saya bangun begitu guru memasuki aula. Saya hampir tidak bisa setelah bertahun-tahun penyembuhan. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu guru dalam waktu dekat. Apakah indera spiritualmu mengalami kerusakan?" Hanli samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dari nadanya dan dia tidak bisa menahan cemberut. Dengan tawa yang dipaksakan, Silver Moon menjawab, "Tidak ada yang seperti itu. Saya hanya memulihkan sebagian dari ingatan saya saat tidur, dan merasa sedikit tidak nyaman." Hanli mengangkat alisnya karena terkejut, "Kamu memulihkan sebagian dari ingatanmu?" Silver Moon menghela nafas panjang dan menjelaskan dengan nada sedih, "Ya, rasanya, seolah-olah ingatan itu sepenuhnya milik orang lain." Setelah hening sejenak, Hanli menghibur, "Senang kau berhasil mengingat masa lalumu. Mungkin seiring berjalannya waktu, Anda akan mengingat semuanya." "Mungkin," gumam Silver Moon dengan lembut. "Ah ya, kamu menyebutkan bahwa ini adalah Great Yin True Flame, apakah itu benar?" Hanli kemudian dengan heran melihat burung api merah kecil yang dia tangkap. Burung itu tampak sangat hidup dan cerdas. Silver Moon dengan hati-hati menjelaskan, "Tidak diragukan lagi itu adalah bola esensi api Yin. Jika saya tidak salah, bola api sejati ini pasti menjadi tingkat terendah dari jenisnya, atau tidak akan mudah dihancurkan oleh pedang Ki belaka. Tapi untungnya itu bukan Great Sun Essence Flame. Nyala api ini sedikit lebih lemah dari api puncak ungu karena baru saja hidup, tetapi memiliki potensi untuk menjadi sangat dingin. Jika itu adalah Great Sun Essence Flames, bahkan tingkat terendah akan mampu mengeluarkan potensi dan pelariannya sepenuhnya. Ketika Great Yin True Flame dipelihara, ia akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari api puncak ungu Anda. Itu layak mendapatkan gelarnya sebagai salah satu dari 3 api roh sejati di dunia fana." "Dan apa 3 nyala api roh yang sebenarnya? Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya." Hanli menatap burung api itu dengan ragu. Yang bisa dia lihat dari nyala api hanyalah kecerdasan tanpa tanda-tanda kekuatan yang lebih besar. Silver Moon tertawa kecil, "Aku pernah melihat ketiganya sebelumnya, tapi aku tidak begitu ingat detailnya. Sepertinya pikiranku masih berantakan." Kilatan terang melintas dari mata Hanli dan dia berkata dengan termenung, "Karena pikiran itu sudah ada di benakmu sejak awal, itu pasti benar. Mungkinkah api Yin ini menyatu dengan api puncak unguku?" Silver Moon memperingatkan, "Meskipun itu mungkin, akan lebih baik bagi Great Yin True Flame untuk mengkonsumsi Purple Apex Flame sebagai gantinya. Lagi pula, itu sudah cerdas dan akan sia-sia untuk memadamkannya. Bahkan ada kemungkinan serangan balik." Hanli mengangguk, "Itu masuk akal untuk dikatakan. Tapi sebelum itu, saya harus memperbaiki True Flame terlebih dahulu. Karena memiliki jejak kecerdasan, akan lebih sulit untuk disempurnakan." Silver Moon tersenyum, "Selain itu, Anda harus menyalakan api ini dengan api esensi Great Sun jika diberi kesempatan. Dengan konvergensi Yin dan Yang, itu akan menciptakan kekuatan yang tak terduga. Kemungkinan besar kekuatan seperti itu tidak akan pernah ada di dunia fana sebelumnya." Hanli mengerutkan kening dan berkata, "Akan luar biasa jika saya bisa, tetapi saya mendengar dari Monarch Soul Divergence bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh para kultivator seperti kita." "Itu bisa jadi." Lalu dengan sedikit keraguan, Silver Moon dengan skeptis menyarankan, "Tapi karena kamu memiliki Great Yin True Flame, kamu mungkin dapat menggunakannya untuk menangkap yang lain karena sifat mereka saling bertentangan satu sama lain." Hanli merasakan hatinya bergerak, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tinggalkan topik untuk nanti.
Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan Great Yin True Flame. Silvermoon terkikik, Tuan, bagaimana kalau pertama-tama menempatkan nyala api di bawah pembatas sebelum menyimpannya? Kalau tidak, itu bisa lolos jika Anda ceroboh. Tentu saja, Han Li terkekeh dan tangan ungu itu melayang ke udara. Ketika tiba di atas kepalanya, dia menjentikkan busur petir dari jarinya ke arahnya. Dalam sekejap mata, kobaran api yang terbungkus api ungu telah berubah menjadi bola cahaya keemasan yang cemerlang. Silvermoon terkekeh melihat ini. Itu persis metode yang sama yang dia gunakan untuk membatasi mutiara es surgawi, tetapi dengan kultivasinya saat ini, itu sekarang jauh lebih terampil. Dia mengeluarkan kotak batu giok merah dan meletakkannya di dalamnya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke kuali yang sekarang membeku. Han Li mengelus dagunya dan merenung, masuk akal untuk mengatakan bahwa agak aneh api yin berasal dari kuali yang membara. Mungkinkah itu awalnya adalah benda glasial yang ajaib dan lahir dari konvergensi yin-yang? Silvermoon juga menganggap ini cukup aneh. Mata Han Li mengembara dan dia bergerak menuju kuali. Dengan jentikan lengan bajunya, sambaran petir menyambarnya dan membungkusnya dengan jaring emas. Kemudian dengan gemuruh guntur dan kilatan petir, jaring itu mengencang dan menghancurkan es yang menutupinya. Han Li dengan tenang memeriksa kuali di depannya dan kemudian perlahan melayang hingga 3 meter di atasnya. Meskipun ada batasan yang mencegah penerbangan, Han Li dapat dengan paksa melewati mereka untuk waktu yang singkat melalui kekuatan kultivasinya. Cahaya merah kuali telah lama menghilang dan bagian dalamnya dapat diperiksa dengan jelas. Ekspresinya bergerak dan dia mengulurkan tangannya. Dalam embusan angin, sebuah benda bersinar keluar dari dalam, berputar sekali di udara sebelum jatuh ke genggamannya. Itu semacam kristal seukuran kepalan tangan. Itu memiliki sensasi batu giok yang hangat dan fleksibel saat ditekan. Han Li mengerutkan kening dan bergumam, apa ini? Guru tidak perlu memikirkannya. Terlepas dari materi apapun itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain, mengingat ribuan tahun yang dihabiskan untuk penyempurnaan. Namun, Great Yin True Flame pasti terkait dengan item ini, jadi itu tidak biasa. Benar sekali, Han Li tersenyum, ketika ada waktu luang, aku akan memeriksanya dengan benar. Setelah itu, cahaya melintas dari tangannya dan barang itu dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Setelah itu, dia melihat sekali lagi ke kuali dan memastikan tidak ada yang lain di dalamnya sebelum membentuk gerakan mantra dan memukulnya dengan segel mantra merah. Itu segera bergetar secara besar-besaran, dan tubuhnya berkelebat saat ukurannya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebuah kuali kecil setinggi setengah kaki muncul di tanah dan melepaskan serangkaian cincin yang jernih dan cerah. Tutup kuali terbang dengan sendirinya sebelum ukurannya menyusut dan kembali ke tempatnya. Dengan kuali utuh, cincin itu semakin keras. Ketika Han Li melihat kecerdasan kuali, matanya berbinar dan dia menyapu lengan bajunya. Kabut biru menyapu kuali ke tangannya. Dia membawanya ke depan matanya untuk melihat lebih dekat dan wajahnya segera menjadi bersemangat. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan menamparkan bagian atasnya dengan kilatan cahaya biru. Kuali kecil itu bersinar merah cemerlang dan tutupnya terbuka untuk memperlihatkan burung api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan perintah mental, burung-burung yang bernapas api ini terbang mengelilingi aula, meliuk-liuk dengan sangat gesit. Ini adalah esensi api bumi yang telah dikumpulkan kuali selama ribuan tahun. Masing-masing tidak kalah dengan burung roh atribut api sejati. Ketika dia melihat kemampuan ini, dia mengumpulkan kuali dengan gembira saat dia memperoleh metode lain untuk digunakan dalam pertempuran. Lagi pula, kipas Triflame mungkin lebih unggul, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Tapi saat dia akan pergi,
dia melirik selusin pilar merah dan jantungnya bergerak, melepaskan pedangnya dan menebas semuanya di dasarnya. Dia kemudian mengumpulkan semuanya ke dalam kantong penyimpanan. Sementara pilar naga api ini tidak hidup seperti kuali, mereka telah melepaskan aliran api bumi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ki api yang menakjubkan yang dikumpulkannya seharusnya membuat alat ajaib ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dia yakin bahwa mereka akan terbukti berharga bahkan sebagai bahan. Han Li melihat melewati aula untuk terakhir kalinya untuk memastikan dia tidak melewatkan apapun, dan berjalan keluar sambil tersenyum, berjalan mencari di seluruh bangunan di daerah itu. Sayangnya, terlihat jelas bahwa dia menghabiskan seluruh keberuntungannya di aula. Hanya beberapa slip batu giok penyempurnaan alat umum, dia tidak menemukan hal lain yang perlu diperhatikan. Han Li tidak terkejut dengan kurangnya rampasan. Sudah beruntung bisa mendapatkan keuntungan besar di daerah terpencil. Setengah hari kemudian, dia selesai melihat bangunan terakhir dan kembali ke dinding batu di pintu masuk. Dia menatap penghalang cahaya putih dengan sedikit keraguan. Karena dia selesai lebih awal dari yang diharapkan, dia memiliki kesempatan untuk melihat-lihat lokasi lain, tetapi itu akan memiliki risikonya sendiri. Siapa yang tahu apakah akan ada orang lain yang juga selesai lebih awal dan ingin melakukan hal yang sama. Dia tidak perlu takut pada setan tua Qian atau bahkan tetua sekte racun suci, tetapi akan sangat merepotkan untuk bertemu dengan pelopor yang telah memasuki gunung. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan menyerangnya saat melihat. Tetapi jika dia tetap di sini agar segelnya stabil dalam beberapa hari, dia bisa kembali hampir tanpa hambatan. Namun, dia tidak sepenuhnya terbuka untuk gagasan itu. Dia tertawa terbahak-bahak karena pemikiran ini. Bukankah yang lain akan datang ke Spirit Metal Hall bagaimanapun juga? Dia memperhitungkan bahwa setelah waktu yang begitu lama berlalu, mereka yang pergi ke lokasi penting di Gunung Kunwu seharusnya bertemu dengan gelombang pertama kultivator, dan kemungkinan besar sudah terlibat dalam pertempuran. Kalau begitu, bukankah lebih baik memanfaatkan kekacauan untuk mencari tempat lain? Lagi pula, dia bisa menemukan sesuatu yang menakjubkan seperti Great Yin True Flame di Spirit Metal Hall yang remeh. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika beberapa kultivator Nas Chen Soul menyerangnya sekaligus, dia seharusnya dapat melarikan diri dengan mudah. Setelah mempertimbangkan itu, dia mengeluarkan Triflame Fan-nya tanpa ragu-ragu lagi dan dengan mudah melarutkan penghalang, lalu menuruni tangga. Eksentrik berkepala besar dan iblis penatua, sekarang ditemani oleh seorang kultivator jiwa baru lahir awal, saat ini dikelilingi oleh 8 hantu merah tua di dalam aula besar yang bersinar biru redup. Hantu-hantu ini semuanya memiliki penampilan yang ganas dan menghembuskan napas Yin Qi. Mereka melambaikan tangan dan melepaskan garis hitam pekat ke arah ketiganya dari segala arah. Selain itu, kabut abu-abu Yin Qi saat ini menyelimuti mereka. Tapi tidak peduli seberapa keras Yin Qi dan seberapa tajam goresan cakarnya, mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya yang melindungi mereka. Ketiganya semua menggunakan harta mereka sendiri untuk menyerang, tetapi terlepas dari upaya mereka, itu tidak banyak berpengaruh. Baik itu menghancurkan berkeping-keping atau memotongnya menjadi 2 bagian, hantu-hantu itu segera memulihkan diri setelah terpencar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah seolah tidak bisa mati. Pada saat itu, lelaki tua itu bertepuk tangan dan mengangkatnya ke udara, melepaskan serangkaian bola api merah ke arah iblis dan menghancurkan mereka. Tapi seperti sebelumnya, hantu-hantu itu segera memadat kembali dan menerkam ke arah penghalang cahaya. Pria tua itu dengan cemas berkata, "Paman ketujuh, Tetua Han, ini tidak bisa dilanjutkan. Mereka telah memelihara Yin Qi mereka selama bertahun-tahun. Jelas mereka sudah mencapai tahap kondensasi jiwa Yin. Metode umum tidak akan dapat membahayakan mereka. Hanya harta karun yang besar yang akan berpengaruh."
Orang eksentrik itu dengan kesal mendengus, tahap kondensasi jiwa Yin. Tidak, mereka hanyalah klon dari Raja Hantu. Jika kita tidak membunuh mereka sekaligus, mereka akan segera berubah. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Kami hanya dapat berusaha untuk menemukan tubuh aslinya. Mereka semua klon. Pria tua itu bertanya dengan heran. Betul sekali. Jika mereka berada di kondensasi jiwa Yin, kami pasti sudah bisa menghabiskan kekuatan mereka sekarang. Tampaknya Raja Hantu berencana membuat kita lelah sebelum menghabisi kita, Iblis Penatua berbicara dengan tenang. Kemudian, dia menunjuk ke pedang hitam kecil dan memotongnya melalui hantu. Pria tua itu menatap ki abu-abu di sekitarnya dan meringis, jadi seperti itu. Sayang sekali 15 Brother kehilangan tubuhnya karena Black Shadow Snake di cerita pertama di sini. Kemampuan yang hebat akan sangat berguna dalam menghadapi hantu-hantu ini. Orang eksentrik itu menghela nafas, itu tidak bisa dihindari. Siapa yang mengira ada ular iblis yang bisa menggali ke dalam bayangan? Sudah terlambat bahkan bagiku untuk membantu Yang 15 ketika dia disergap dari bayangannya sendiri. Racun ular itu sangat ganas sehingga tidak ada yang kami miliki yang dapat menghentikan pembusukan tubuhnya. Aku tidak bermaksud mengeluh, hanya saja pagoda penekan iblis ini cukup aneh. Tidak hanya dibangun terbalik, tetapi ada gelombang hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi kami baru berada di lantai 7. Penatuahan, seharusnya ada 9 lantai di sini. Pria tua itu kemudian dengan ragu bertanya, setan apa lagi yang mengintai di bawah? Bisakah kita melanjutkan? Orang eksentrik itu mendengus dan dengan kesal berkata, bahaya apa yang kamu takutkan? Semakin besar ancaman yang ditekan di sini, semakin besar kemungkinan untuk menemukan harta karun roh ilahi. Lagi pula, satu-satunya hal yang dapat menahan iblis yang ditakuti oleh para kultivator kuno adalah harta karun roh ilahi. Mungkinkah Anda tidak peduli jika ambisi klan selama beberapa ratus tahun berakhir dengan kegagalan? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia mengakui, kritik paman ketujuh benar. Aku sedang pengecut. Pada saat itu, Penatua Iblis tiba-tiba berkata, saya telah menemukan Raja Hantu. Di mana itu? Semangat lelaki tua itu bangkit. Dia hendak menjawab, tapi tiba-tiba dia berteriak kaget. Setelah itu, ledakan teredam terdengar dari kejauhan. Setelah itu, cahaya melintas dari pintu masuk aula untuk mengungkapkan 4 sosok. Tetua Sekte Racun Suci juga berteriak ketika mereka melihat hantu menari di dalam Yin Qi bersama dengan 3 orang yang terperangkap oleh mereka. Kultivator dengan tanda hijau di wajahnya, Hua Tianqi, berkata, Ye Yueseng. Kamu hidup. Jadi klan Ye lah yang membuka segelnya. Ekspresinya goyah ketika dia mengenali identitas paman ketujuh klan Ye. Ketika ketiganya melihat tetua Sekte Racun Suci, ekspresi mereka berubah tidak sedap dipandang. Mereka masih ditempati oleh para hantu. Sebuah ekspresi suram muncul sebentar di wajah orang eksentrik itu dan dia dengan acuh tak acuh berkata, jadi itu rekan Daois Hua. Saya tidak menyangka Sekte Racun Suci akan bertindak begitu cepat. Mengapa Anda datang ke pagoda penekan iblis daripada daerah lain? Dengan dingin menyaksikan orang eksentrik dengan mudah membunuh salah satu hantu, Hua Tianqi terkekeh dan berkata, kami ingin menanyakan hal yang sama kepadamu. Anda belum terlihat selama beberapa ratus tahun. Selama kamu berpura-pura mati, kamu sudah naik ke tahap akhir Nas Chen Sol. Jika Dao yang benar dan iblis mengetahui hal ini, saya khawatir mereka tidak akan tinggal diam. Hua Tianqi mendengar transmisi suara khawatir dari sesama tetua sekte, Senior Hua, mungkinkah orang-orang ini juga tahu tentang harta karun itu? Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Racun Suci, ada harta karun yang disimpan di pagoda penekan iblis. Namun, detailnya tidak jelas. Meski begitu, keempatnya memutuskan untuk mengejarnya.
Meskipun mereka terburu-buru membaca beberapa cerita pertama, mereka telah menemukan kehadiran orang lain, yang sangat mengejutkan. Mereka tidak percaya bahwa pihak pertama akan begitu mementingkan tempat yang dipenuhi iblis ini. Tetapi mereka percaya bahwa dengan jumlah mereka, akan dapat menyusul. Namun demikian, mereka tidak mengharapkan kultivator Nash Chainsaw yang terlambat berada di antara barisan mereka. Jika bukan karena mereka terjebak oleh hantu, Hua Tianqi pasti sudah melarikan diri. Sekelompok 3 orang dengan kultivator Nash Chainsaw akhir ini, yang bisa ditangani oleh kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Dengan ekspresi cemberut, Hua Tianqi mengirimkan transmisi suara sebagai balasannya, "Saya tidak yakin. Mungkin dia hanya memiliki informasi seperti kita." Tampaknya rekan Daois Hua tidak berencana untuk pergi. Ketika orang eksentrik mengatakan ini, kilatan tidak menyenangkan muncul di matanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya, menghasilkan garis perak yang segera menghilang. Pada saat berikutnya, semburan cahaya argen meledak dari sudut aula, diikuti dengan suara gemuruh. Sosok abu-abu yang tidak jelas muncul di sana. Itu memuntahkan mutiara abu-abu seukuran ibu jari dari mulutnya untuk memblokir garpu perak, menggeram saat didorong mundur. Yang baru tiba tetap menganggur dengan penampilan Raja Hantu Abu-abu. Iblis Penatua kemudian melambaikan lengan bajunya dan cermin hitam pekat muncul di tangannya, dan dia dengan cepat mengarahkannya ke Raja Hantu. Cahaya hitam keluar darinya, dan dengan paksa menyapu semua salinan hantu di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka menjerit meratap saat mereka tercabik-cabik seperti badai pedang. Dengan tubuh asli Raja Hantu yang ditekan oleh garpu rumput perak, hantu tidak mampu memulihkan diri. Namun, mereka menambah konsentrasi Yin Qi di sekitarnya yang menjebak mereka. Bahkan kekuatan tajam cermin Penatua Iblis tidak bisa menyentuhnya. Hua Tianqi akhirnya meringis melihat apa yang dilihatnya.